Pendidikan Agama Islam, Bab 5. Aku suka belajar sejarah Islam. Fase B kelas 3 semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu 1. Meyakini sikap berani, jujur, dan dapat dipercaya sebagai ajaran agama Islam dengan mantap. 2. Menunjukkan sikap berani, jujur, dan dapat dipercaya sebagai implementasi pemahaman kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. 3. Menjelaskan kisah pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. 4. Menyimpulkan kisah pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. 5. Membenarkan kisah pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan baik. 6. Menjelaskan selawat, syair sinyur, dan kasidah dengan benar. 7. Melantunkan selawat, syair sinyur, atau kasidah yang berisi tentang kisah pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad atas Nabi Muhammad SAW dengan baik. 8. Kisah pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kisah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Apa kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar tersebut? Apa kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah pada 571 M bertepatan dengan tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena bersamaan dengan pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Kehadiran Nabi Muhammad SAW membawa berkah bagi alam semesta. Akhlak mulianya menjadi tauladan umatnya. 1. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Beliau lahir menjelang fajar. Lahir dalam keadaan terhitan, bersujud, bersyukur, dan wajah yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Menjelang kelahirannya, arsy bergoncang amat senang dan bahagia. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak jelas. Para malaikat bergemuruh membaca tahlil, tahmid, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit terlihat cerah, tidak seperti biasanya. Siti Aminah menyaksikan keagungan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah paling mulia, dari suku Quraisy paling mulia, dan dari keturunan paling mulia. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat saat masih dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW disusukan dan diasuhkan kepada Halimah Sa'diyah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan penduduk kota Makkah. Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sa'd. Ia tinggal di pedesaan dengan padang pasir yang panas. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, fasih berbicara, pemberani, tegas, dan pandai menunggang kuda. Walaupun masih kecil, sikap, kecerdasan, dan keterampilan beliau tumbuh dengan baik. Halimah Sa'diyah adalah wanita yang beruntung.
Keberkahan dan kemuliaan didapatkan Halimah dari mengasuh Nabi Muhammad SAW. Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 4 tahun. 2. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibu Enya, Siti Aminah. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW mengajak berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibunya wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun sang kakek pun wafat. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW dirawat oleh Abu Talib. Beliau paman Nabi yang cukup disegani dan dihormati oleh suku Quraisy. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah mengalami ujian yang berat. Namun kemuliaan perangainya mampu melewati semua ujian. Beliau juga terbiasa bekerja keras ketika masih belia. Nabi Muhammad SAW mengembala domba milik keluarganya dan milik penduduk kota Makkah. Nabi Muhammad SAW merupakan pengembala domba yang jujur dan amanah. Penduduk kota Makkah sangat menyukai hasil pekerjaannya. Tidak. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Talib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Ia dididik pamannya itu untuk berniaga. Kejujuran dan kesungguhan Nabi Muhammad SAW tentu membawa berkah dan keuntungan. Perjalanan dilalui dengan cuaca panas yang terik. Namun Nabi SAW dan rombongan para pedagang tidak merasakan panas. Segumpal awan terus mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun mereka istirahat, maka awan pun berhenti kemudian menaungi rombongan. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari seorang pendeta Buhairah. Pendeta tersebut menguasai isi kitab Injil dan Taurat. Kemudian berpesan kepada Abu Talib agar menjaga Nabi Muhammad SAW. Buhairah mengetahui Nabi Muhammad SAW memiliki tanda-tanda kenabian. Pendeta tersebut juga berpesan agar keberadaan Muhammad tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan menyakiti jika mengetahui Muhammad adalah calon rasul dan nabi. Ka'bah pernah rusak akibat banjir. Penduduk Makkah akan memperbaiki Ka'bah. Para kabilah berebut meletakkan Hajar Aswad. Mereka bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata orang pertama yang lewat pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika meletakkan Hajar Aswad, Nabi membentangkan selendangnya. Semua pemimpin kabilah diajak memegangi selendang. Mereka bersama-sama meletakkan Hajar Aswad dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Nabi mendapat gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Ayo berpantun, berlayar nelayan seberangi kepulauan. Bila cukup tangkapan laju pun ke tepian. Muhammad kecil diuji dengan kesedihan. Anak sekarang diuji dengan kesenangan. Induk rusa berlari membawa badan. Mencari sang anak tak berputus asa. Kesabaran Nabi belia menjadi teladan. Teladan bagi anak sepanjang masa. Muda-mudi, anak-anak dan para belia. Menari cantik di atas susunan meja. Jujur amanah sungguh perangai mulia. Dicontohkan Nabi Muhammad saat remaja. Kalau Tuhan hendak membuat panah, jangan lupa membeli pisau sebilah. Ayo tanamkan sikap jujur dan amanah pada tiap tugas rumah dan sekolah. Aktivitasku. Aku membaca ulang kisah Nabi Muhammad SAW. Aktivitas kelompokku. Kelompokku menyusun kesimpulan kisah masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW. Tekadku. 1. Insyaallah aku anak pemberani. 2. Insyaallah aku anak yang jujur. 3. Insyaallah aku anak yang dapat dipercaya. Tadabur. Nabi Muhammad SAW merupakan manusia mulia yang patut dicinta. Untuk dapat mencintai tentu harus mengenalnya.
Banyak cara untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengenal melalui sejarahnya. Peringatan Maulid Nabi SAW sudah membudaya di negara kita. Ini merupakan salah satu cara mengenal Nabi kita. Dalam acara ini biasanya dibacakan Maulid Dibai, Barzaji, dan lainnya yang berisi kisah dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap tanggal 12 Rabiul Awal juga menjadi libur nasional. Hal ini merupakan bentuk penghormatan negara kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan Maulid Nabi, kita mengingat ada tokoh besar yang telah dilahirkan. Nabi Muhammad SAW, tokoh besar dunia yang tiada bandingnya. Terima kasih.